Sudah banyak kritik yang disampaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal sebagai Omnibus Law. Dan kita tahu salah satu kritik yang disampaikan adalah tentang bagaimana undang-undang ini membuat hubungan kerja menjadi semakin fleksibel. Hubungan kerja yang fleksibel adalah hubungan kerja yang ditandai dengan mudah rekrut dan kemudian mudah putus, yang sekaligus itu menandai tidak adanya kepastian pekerjaan. Bagaimana buruh bisa mendapatkan kepastian pekerjaan kalau dia selalu dibayang-bayangi dengan pemutusan hubungan kerja, putus kontrak. Dan itu sekaligus menutup peluang bagi kaum buruh untuk bekerja sampai dengan masa pensiun. Itu saya kira hal penting yang kemudian menjadi salah satu dasar mengapa kaum buruh begitu ngotot, begitu gigih untuk memperjuangkan agar Undang-Undang Cipta Kerja bisa dihapuskan. Salah satunya tadi faktor di mana buruh kontrak menjadi semakin liar, buruh kontrak menjadi semakin masif di perusahaan. Dan saya kira perubahan aturan terkait dengan buruh kontrak menjadi salah satu dasar begitu kenapa kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ditolak secara luas oleh kaum buruh. Ada banyak sisi yang bisa kita soroti dari keberadaan buruh kontrak, tapi yang menarik dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah perubahan terkait dengan periode kontrak yang terjadi. Di mana kalau kita membaca di undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu ada batasan yang jelas terkait dengan penggunaan buruh kontrak. Di mana batasannya itu adalah si buruh kontrak itu hanya bisa dikontrak satu kali untuk paling lama 2 tahun dan kemudian bisa diperpanjang satu kali begitu untuk paling lama 1 tahun. Dan setelah itu si buruh kontrak hanya bisa diperbaharui satu kali untuk paling lama 2 tahun. Itu artinya kalau kita runut, maka kontrak kerja maksimal hanya bisa dilakukan 3 kali dengan durasi waktu paling lama 5 tahun. Namun demikian di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan penggunaan buruh kontrak ada perubahan. Salah satu perubahan yang mendasar adalah terkait dengan periode kontrak itu. Kalau sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan buruh kontrak itu bisa dikontrak hingga 3 kali, maka di Undang-Undang Cipta Kerja itu buruh bisa dikontrak berulang kali, bahkan bisa puluhan hingga ratusan kali. Dengan hal itu kita bisa lihat di pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana di pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 2003 itu, khususnya di ayat 4, itu disebutkan perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Di ayat 5-nya disebutkan, pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja buruh yang bersangkutan. Dan di ayat selanjutnya, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun. Ayat 7, perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi jelas sudah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan periode kontrak itu hanya dibatasi boleh diperpanjang hanya 1 kali. Bahkan masa perpanjangan itu diberitahukan begitu ya, 7 hari sebelum masa kontraknya berakhir. Dan pemberitahuan ini menjadi penting untuk dilakukan supaya kemudian si buruh punya ancang-ancang, punya persiapan begitu ketika kemudian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Jangan sampai ketika hari ini diputus kontraknya, maka hari ini juga diketahui. Maka buruh akan kelabakan karena kesulitan bagi dia untuk mempersiapkan begitu ya, pasca kemudian tidak diperpanjang kontraknya. Tapi kalau kemudian 7 hari sebelumnya sudah dikasih tahu, nanti kamu akan diputus tanggal sekian, paling tidak si buruh akan punya persiapan untuk kemudian dia melakukan upaya-upaya lain setelah masa kontraknya itu berakhir. Dan ingat, kontraknya hanya bisa diperpanjang 1 kali, tapi kemudian bisa diperbaharui begitu. Dan oleh karena itu beda perpanjangan dan pembaruan. Kalau perpanjangan berarti dia hanya memperpanjang tanpa mengubah syarat-syarat dan ketentuan yang lain. Kalau diperbaharui berarti seolah-olah itu adalah kontrak dari awal begitu. Dan itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini memang juga menjadi pintu masuk bagi fleksibilitas pasar tenaga kerja, tapi paling tidak ada batasan berapa kali buruh itu bisa dikontrak, dan itu hanya 3 kali. Menariknya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketika kemudian ketentuan-ketentuan tadi itu dilanggar, artinya perpanjangan kontrak dilakukan lebih dari 1 kali, kemudian masa durasi kontraknya itu melebihi dari batas waktu yang ditentukan, maka di sana dikatakan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, si buruh itu demi hukum menjadi karyawan tetap.
Dan inilah yang kemudian kita anggap sebagai bentuk proteksi dari keberadaan buruh kontrak yang kemudian ketika perusahaan melakukan tindakan sewenang-wenang, memperkerjakan buruh kontrak tanpa memenuhi kaidah atau ketentuan yang ada, maka buruhnya akan berubah demi hukum menjadi karyawan tetap. Lantas bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mengatur persoalan buruh kontrak? Dan itu kita bisa melihat ketika kemudian Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap ketentuan di pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi. Hasilnya terkait dengan periode kontrak tadi itu dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya tidak ada lagi secara tegas di pasal di Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa kontrak bisa dilakukan berapa kali. Itu hilang di undang-undang itu. Undang-Undang Cipta Kerja di perubahan pasal 59 pada ayat 4 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, kemudian jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau dulunya di Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan periode kontrak itu ditentukan dalam undang-undang, maka di Undang-Undang Cipta Kerja, periode kontrak itu justru dimandatkan dalam peraturan pemerintah. Sementara itu, peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan jangka waktu kontrak kerja itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Persis terkait dengan permasalahan yang saat ini kita perbincangkan, yaitu terkait dengan jangka waktu kontrak kerja, itu diatur di pasal 8. Di sana disebutkan dalam ayat 1-nya, PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun. Perlu dicatat bahwa PKWT didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah jangka waktu dan yang kedua adalah selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, di dalam pasal 5 ayat 1, PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Di ayat 2-nya diatur, dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangan tidak lebih dari 5 tahun. Di ayat selanjutnya disebutkan, masa kerja pekerja atau buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Nah, teman-teman, berdasarkan uraian di atas sangat jelas begitu ya, walaupun kemudian terkait dengan durasi kontrak itu dibatasi, yaitu 5 tahun, tetapi tidak ada batasan terkait dengan periode kontrak. Tidak ada batasan terkait dengan berapa kali kontrak itu bisa dilakukan. Artinya selama 5 tahun itu, bisa jadi buruh dikontrak berulang kali, hingga puluhan kali begitu, misalnya tiap bulan dikontrak, atau tiap 3 bulan sekali dikontrak, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah yang kemudian membuat buruh menjadi semakin rentan begitu ya, karena dia bisa dikontrak berulang kali. Bahkan ada yang menyebut buruh dikontrak seumur hidup. Artinya ya dia hidup dalam kontrak itu. Artinya tidak ada kesempatan bagi buruh untuk kemudian bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Dan ini terkonfirmasi begitu di banyak tempat, di banyak perusahaan yang saat ini mulai jarang melakukan pengangkatan terhadap karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Karena tadi mereka memilih untuk menggunakan kontrak yang bisa dilakukan sehingga berulang kali. Dan ini tentu saja menghilangkan kepastian pekerjaan terhadap para buruh. Bayangkan kita akan memasuki dunia kerja yang terjerembab dari kontrak ke kontrak. Teman-teman, itu tadi permasalahan terkait dengan buruh kontrak yang kita soroti dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja harus dibatalkan. Teman-teman, terkait dengan buruh kontrak di Undang-Undang Cipta Kerja yang kita permasalahkan, itu bukan hanya soal periode kontrak, tapi juga ada beberapa hal lain yang kita soroti, yang kemudian kita kritisi, yang kemudian kita juga berpendapat itu semakin membuat hubungan kerja menjadi semakin fleksibel. Nah, hal-hal apa saja yang kemudian menjadi permasalahan terkait dengan buruh kontrak di Undang-Undang Cipta Kerja, saya akan membahas dalam kesempatan yang lain. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel Bicaralah Buruh. See you.